Baik teman-teman semuanya, semangat pagi untuk seluruh distributor NASA, seluruh mitra NASA yang luar biasa dimanapun Anda berada. Insya Allah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur, yang mana Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu di webinar yang luar biasa. Semua ini atas prakarsa dari PT NASA, PT Natural Nusantara yang luar biasa, selalu insya Allah yang akan selalu berjaya ya. Mungkin saya mohon informasi untuk suara, apakah suara yang didengar sahabat-sahabat NASA semuanya dimanapun Anda berada, apakah suaranya keras, mohon diinformasikan. Mohon saya di komentari ya teman-teman ya. Nah ini Mojokerto hadir, Alhamdulillah. Cikarang hadir, luar biasa ya. Banyak yang hadir nih. Baik, mungkin saya minta informasi apa suara sudah jelas? Oh sudah jelas ya, Hana suara jelas. Oke, Prigen hadir juga, Mbak Mega Ponorogo hadir. Siap, Kristen Esa hadir juga. Iya, suara sudah jelas ya, Alhamdulillah kalau jelas. Baik, hari ini di pagi hari ini saya tidak menggunakan display di belakang saya yang seperti biasanya. Mohon maaf karena memang ada sedikit permasalahan untuk sambungan konektivitasnya. Kebetulan saya pakai laptop baru, ternyata belum tersetting untuk masuk di sana ya, untuk masuk pakai display TV. Jadi ini harus ada pembenahan lagi. Jadi mohon maaf untuk di pagi hari ini saya tidak siaran langsung, ada display di belakang ya, tapi nggak apa-apa kan, karena informasi yang akan saya berikan insya Allah akan sangat jelas, singkat, padat, jelas, dan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita sambil coret-coret, sudah ada 63 orang yang merapat pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ada Mbak Karyati Suparman, Batu Licin, jauh sekali ya, Kalimantan Selatan, Batu Licin hadir juga. Alhamdulillah. Jakarta hadir, Kulon Progo hadir. Alhamdulillah ya. Baik, kita langsung saja ke materi kita karena memang ini sudah terlambat 10 menit ya. Kita langsung ke materi kita. Pada hari ini materi kita bedah satu produk yang luar biasa. Salah satu produk PT NASA yang luar biasa, ada Agarik Herbal Green ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bedah kembali setelah ada 1,5 bulan yang lalu pernah kita bedah, tetapi memang yang namanya pemahaman produk knowledge itu harus sering di-upgrade ya sahabat semua, agar kita di lapangan bisa lebih memahami, ketika menerangkan lebih terlihat profesional. Karena yang ketika kita menerangkan lebih profesional tentang produk, insya Allah peningkatan pada omset, kepercayaan ya, itu bagian daripada hypnoselling. Nanti mungkin di akhir sebelum habis waktu akan saya berikan sedikit tentang pemahaman hypnoselling ya. Baik, kita langsung saja ke materi kita sahabat semua, dimana saat ini kita sedang dilanda pandemi ya, dan kita berdoa bersama semoga kita semua, teman-teman di PT NASA ya, semua jajaran staf PT NASA disehatkan semua, kita semua distributornya sehat semua, dijauhkan dari saat ini penyakit yang sedang mewabah di seluruh dunia ya. Jadi ternyata setelah saya pahami lebih jauh gitu tentang masalah kesehatan itu, kembali lagi sehat itu kembali kepada diri kita sendiri ya sahabat. Jadi ketika kita mau memang menjaga pola pikir, mau menjaga mindset kita gitu ya, mau menjaga pola hidup kita, mau kita bisa menjaga manajemen emosional, bisa menjaga manajemen spiritual. Nah, insya Allah kita pasti sehat sahabat ya.
Kenapa begitu? Setelah saya pahami, kebetulan saya di pengobatan, dunia pengobatan ini hampir 23 tahun. Saya setiap hari pasti ketemu dengan pasien yang sakit. Jadi sering saya mendapatkan informasi yang saya pelajari dari mereka, ternyata lebih banyak orang sakit itu dari masalah pikiran, manajemen emosional, dan urusan dengan spiritual, dengan hati ya ternyata. Dan ternyata apa yang kita makan, apa yang kita minum, pola tidur itu hanya jadi pemicu saja. Ternyata penyebab utamanya itu ada di 3 poin: pikiran, emosional, dan spiritual ada di sini. Jadi mari kita jaga pikiran kita. Nggak harus marah-marah. Kenapa harus emosional ya? Kalau memang bisa diselesaikan dengan biasa ya biasa saja. Jaga hati, memang salah satunya yang penting di situ tidak mudah sakit hati. Segala sesuatu yang masuk tidak dimasukkan dulu ke hati, tetapi memang kita pilah-pilah dulu ya. Dan kalau perlu jangan masuk hati semuanya, kecuali yang baik saja. Kalau yang buruk-buruk tak usah masuk hati. Insya Allah pasti sehat terus ya. Nah, baru dari situ ketika seseorang sudah ada permasalahan di organ tubuh karena pikiran, ketika banyak pikiran, emosinya menggebu-gebu, detak jantung berubah, makan jadi tidak enak, tidur jadi tidak nyenyak, akhirnya ada beberapa organ tubuh yang bermasalah. Akhirnya timbullah sebab penyakit pada organ tubuh kita, pada darah kita ya, dimana darah kita proses pembentukannya pun akan terganggu karena diafragma detak jantungnya tuh berubah ketika seseorang banyak pikiran ya, ketika seseorang emosional. Nah, jadi ketika sudah ada permasalahan, orang yang stres dalam artian bukan gila ya, stres karena pikiran, emosional, karena spiritual. Nah, itu cenderung dia tuh makannya tidak enak, akhirnya mencari-cari makanan yang enak apa. Ternyata makanan yang enak itu adalah makanan-makanan tidak sehat. Ya. Malam tidur susah kan. Nah, jadi mari kita jaga kesehatan kita dengan selalu menjaga pola hidup ya, dimana pola hidup sehat kita gunakan, kita kerjakan, udah gitu jaga pikiran, mindset kita, jaga emosional, dan jaga spiritual, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Baik. Ternyata di Indonesia sekarang berbagai penyakit muncul banyak, luar biasa ya sahabat ya, mengerikan. Penyakit istilahnya sekarang sampai COVID aja ada variannya ya. Ya memang sudah seperti itu harusnya, mungkin takdirnya COVID-19 varian A, B, C ya. Dan itu memang seperti itu. Maka dari itu mari kita jaga darah kita agar biar darah kita selalu sehat ya. Ya itu tadi, dengan menjaga 4 yang tadi pasti darah di dalam tubuh kita akan menghasilkan darah yang sehat. Nah, sebab pada hari ini saya memberikan judul bagaimana sih agar itu bisa menjadi antivirus yang luar biasa dalam tubuh kita. Jadi jamur Agaricus blazemur ini salah satu jamur yang memang luar biasa untuk membersihkan darah, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, insya Allah bisa jadi antivirus yang baik ketika kita memang mengkonsumsinya dengan sesuai aturan, ya, continue sesuai aturannya. Insya Allah nanti pasti akan lebih sehat lagi tubuh kita ya. Dan tentunya dari hebatnya Agaric Herbal Drink ini, teman-teman nanti harus bisa menerangkan kepada orang kalau kita itu di PT NASA punya produk yang luar biasa begitu. Kita punya produk hebat namanya Agaric Herbal Drink. Nah, Agaric Herbal Drink ya. Bahwa kita punya produk yang luar biasa, sehingga bagaimana kita meyakinkan calon customer bahwa produk itu hebat. Makanya kita harus mengenali produknya dulu. Nah, ayo kita belajar lagi mengenali produknya, bagaimana produk ini bekerja di dalam tubuh. Ya, ketika setelah diminum bagaimana organ tubuh kita nanti diperbaiki oleh produk yang kita minum, oleh produk Agaric Herbal Drink yang kita jual. Nah, jadi salah satunya adalah ketika seorang seller, ya, reseller, seorang master seller gitu, menerangkan produk. Nah, itu betul-betul ketika menerangkan produk harus sangat profesional. Jadi betul-betul memahami produk knowledge-nya. Yang kedua,
harus bisa menggambarkan, ya, menggambarkan bahwa produk ini akan dapat membantu proses kesembuhan si pasien, ya. Jadi apa yang saya lakukan di lapangan ketika saya bertemu dengan pasien, saya sering dengan pasien itu taruhan istilahnya, ya. Saya punya produk bagus, karena yang paling sulit adalah ketemu dengan orang sakit nih, ya. Makanya jangan cari orang sakit, jualan tuh mendingan ke orang sehat. Nanti kita kasih tahu bagaimana cara jualan ke orang sehat, ya. Jadi ketika si pasien ini parah sakitnya, yang sulit itu adalah meyakinkan mereka bahwa mereka akan sembuh, bahwa mereka akan sehat dengan produk syariat, produk yang kita bawa ini. Nah, jadi yang cukup berat itu adalah meyakinkan mereka. Jadi untuk itu pahamilah produk dengan baik. Setelah itu kita belajar bagaimana meyakinkan mereka, ya, seperti itu sahabat. Jadi apa yang saya lakukan sebetulnya ketika bertemu dengan pasien, contoh ada pasien stroke, saya pasti dengan pasien stroke saya akan berlomba bikin taruhan. Taruhannya seperti apa? Jadi taruhannya tuh gampang. Apa yang saya lakukan? Pertama, ketika dia bilang, "Pak, kapan saya sembuh?" Ya, pasti banyak pasien yang akan bertanya, "Pak, Bu, kapan saya sembuh? Saya sakit sudah lama." Nah, harusnya kita berikan tantangan. Bapak ingin sembuh dalam waktu berapa lama? Kapan Bapak ingin sembuhnya? Nah, berikan pertanyaan gitu. Ya, saya ingin secepatnya sembuh. Nah, dengan sambil kita mengulurkan tangan, Bapak pasti sembuh. Insya Allah Pak, minggu depan saya datang lagi ke sini, Bapak harus sudah mulai bisa berdiri Pak. Katakan Bapak seminggu yang akan datang, Bapak sudah bisa pegangan di tembok, bisa berdiri. Yakin Pak, nanti minggu depan ketemu saya Bapak bisa berdiri? Bapak harus yakin. Yakin ya Pak? Nah, kita ulangi bahasa itu. Yakin ya Pak, Bapak bisa berdiri. Dan itu akan jadi satu motivasi, akan jadi satu mindset bahwa minggu depan, ya, saya akan mulai berdiri. Jadi dia sampai 1 minggu tuh akan berusaha untuk berdiri, sahabat, ya. Nah, itu jadi yang kita berikan itu adalah tantangan di situ. Bagaimana mengajak mereka itu untuk semangat bahwa di minggu depan Bapak akan bisa berdiri. Minggu berikutnya Bapak sudah mulai bisa melangkahkan kaki, Pak. Ya. Minggu berikutnya, minggu ketiga Bapak sudah mulai melangkahkan kakinya lebih enak sambil katakan pegangan di tembok. Gambarkan itu semua, Pak. Dan selanjutnya di minggu yang keempat Bapak sudah berjalan seperti biasanya. Nah, jadi berikanlah tantangan kepada orang sakit, mau sakit jantung kayak mau sakit kanker. Jadi kita pahami kondisinya gitu ya, bahwa dia akan sembuh dengan tahapan-tahapan seperti ini. Jadi mereka tidak berpikir minum produk kita ini minum langsung besok sembuh. Karena orang sakit yang sudah lama itu cenderung berpikirnya ingin dapat obat, diminum besok sembuh, ya. Jadi seperti sulapan, seperti iklannya di TV-TV, ya, sakit kepala minum obat langsung wow, langsung bisa jalan-jalan, ya. Kita tidak seperti itu. Ya, nah, jadi kita berikan pemahaman seperti itu bagaimana, dan kita sendiri punya tanggung jawab, dan kita sendiri setiap minggu follow up mereka, ya. Dimana ketika follow up bagaimana kita bisa memasukkan lagi produk yang lainnya, gitu kan? Kita produk NASA banyak, ya. Bagaimana minggu berikutnya kita setelah masuk Agarik nih, bagaimana minggu berikutnya masuk NSTM, minggu berikutnya bisa masuk lagi. Kalau perlu di hari pertama kita ketemu bisa masuk semua, tapi ada kalanya orang terkendala dengan biaya, wah terlalu mahal. Tapi ketika sudah melihat progres dari produknya itu, ketika kita berikan yang lain, pasti mereka siap, pasti oke. Contoh kita masuk dulu kan Agarik nih, ada perubahan bagus dalam 1 minggu, mulai bisa berdiri, menggerakkan kaki, itu senang. Nah, ini sudah Bapak alhamdulillah atau Ibu alhamdulillah sudah mulai bisa menggerakkan kaki, sudah mulai bisa berdiri. Ini alangkah baiknya Bapak ditambah produk ini. Akhirnya apa yang kita lakukan, selling kita ini berjalan semua, ya. Dan jangan salah, di situ akan terjadi MLM, mulut lewat mulut. Nah, itu yang luar biasa. Ketika satu pasien di situ sembuh, wah nanti akan ada banyak saudaranya, tetangganya pasti ikut. Dari mana berobatnya? Ke siapa berobatnya? Pakai obat apa? Jadi alhamdulillah saya di rumah 23 tahun saya tidak pernah pasang pelang.
kalaupun tidak pasang pelang ya capek juga ya. Karena memang ketika kita dapat memberikan yang terbaik kepada customer kita, kepada konsumen kita, pasti mereka pun timbal baliknya akan sangat baik ya. Jadi mereka datang itu ketika sudah sembuh bersilaturahmi, ya rezekinya tambah banyak akhirnya ya sahabat. Jadi mari kita kerjakan bisnis ini dengan diawali dengan semuanya dengan benar ya sahabat. Ketika kita mengawali bisnis ini dengan benar, pasti hasilnya baik dan benar ya. Terus selanjutnya, jadi bagaimana kita merubah mindset kita. Oke, saya seorang master seller dari PT NASA. Nah, jadi ketika kita banyak bantu orang, tentunya senang ya. Makanya kita rubah nih mindset dari jualan. Jualan itu apa? Jualan itu adalah membantu orang lain atau membantu calon konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada yang ingin mendapatkan sehat, ada yang ingin mendapatkan kesembuhan lah, sehat, kesembuhan, kecantikan. Ada yang ingin mendapatkan banyak finansial untuk bisa rekrutmen di situ kan. Nah, jadi marilah jadi orang yang hobi membantu orang banyak. Jadi ketika ada yang nanya, mau kemana? Saya mau bantu orang. Nah, jadi jangan, saya mau jualan produk NASA. Kayaknya dengan mindset, jualan produk NASA berat ya sahabat ya, capek ya. Jualan, aduh nanti ini closing apa enggak? Nah, kan kalau kita dengan mindset jualan, ini nanti closing apa enggak ya hari ini? Closing apa enggak ya hari ini? Itu yang akan terjadi ya sahabat. Tetapi ketika kita merubah mindset itu, bahwa jualan itu adalah membantu orang lain, membantu calon konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kita sebagai master seller bisa memberikan solusi dari apa yang mereka butuhkan. Nah, akhirnya kita ketika membentuk mindset itu pada diri kita, kita akan menjadi orang yang berguna. Kita akan menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Lakukan dengan ikhlas. Jadi kalaupun ditolak, saya bantu orang kok, saya mau bantu. Sedikitnya saya sudah membantu memberikan informasi yang baik tentang kesehatan dan produk NASA kepada dia. Kalaupun dia tidak closing, belum saatnya hari ini, belum saatnya sekarang. Tetapi jangan ragu untuk minggu depannya datang lagi sahabat. Ya, minggu depannya datang lagi. Ya, kita prospek lagi gitu. Wah, masih tidak closing. Minggu depannya datang lagi. Saya yakin di minggu yang ketiga itu pasti closing. Kalau kita memang mau ya melakukan itu. Coba kalau tidak percaya, pasti closing. Ada 3 alasan nanti closingnya. Itu pertama, jengkel, kesel karena bolak-balik datang ya sahabat. Wah, biar nggak datang lagi tak beli aja produknya, kan begitu ya. Alasan yang kedua, kasihan sudah 3 kali ini datang sekarang. Ya, orang itu ketika sudah tersentuh hatinya, ya kita bisa menembus pikiran kritisnya sehingga bisa masuk ke perasaannya, pasti psikologisnya akan berubah sahabat. Jadi tujuan dari hypnoselling itu adalah membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menembus pikiran kritisnya sampai masuk ke perasaannya. Ya, itu olah kata-katanya nanti ada di teman-teman, coba diolah. Ketika sudah masuk ke perasaan, pasti akan merubah psikologisnya sahabat ya. Dan yang alasan yang ketiga, setelah 3 kali kita datang ya, dia membeli, itu memang orang ini sudah paham. 3 kali diterangkan produk Agarik atau produk yang lainnya, mereka paham, oh iya saya butuh sekarang, ternyata produk ini bagus, saya tambah paham. Nah begitu sahabat ya. Nah, jadi mari kita awali segala sesuatu dengan benar. Ya tadi kita awali dengan pola pikir bahwa jualan itu adalah membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sahabat, kembali lagi ke laptop. Kita pahami lebih jauh yang namanya Agarik. Agarik itu apa sih, gitu kan ya? Jadi Agarik itu salah satu formula yang luar biasa. Di dalamnya Agarik ini terkandung berbagai macam bahan yang luar biasa, di mana fungsinya daripada Agarik itu adalah untuk memperbaiki sistem tubuh.
memperbaiki yang namanya sistem pencernaan, ketika pencernaan kita bagus maka akan menghasilkan darah-darah yang sehat di dalam tubuh kita. Ketika darah kita sudah sehat, darah akan mengalir ke seluruh tubuh, ke organ tubuh kita, di mana darah yang sehat akan memperbaiki organ-organ tubuh yang rusak. Ya, contoh nih, kita usia sekarang sudah 40 ke atas, 45, contoh 45 tahun. Selama 45 tahun itu makanan apa saja masuk. Karena manusia ini kan lebih mengerikan daripada singa ya. Singa makannya cuma daging gitu. Manusia segala masuk kan. Apapun bisa dimakan selagi lapar ya, itu manusia. Kalau hewan itu masih punya batasan ya. Ini makanannya karnivora ya, makannya daging aja. Herbivora ya, makanannya ya rumput, sayuran, daun-daunan kan begitu. Kalau manusia segala masuk ya, dari pohon singkong aja itu cuma batang pohonnya yang tidak dimakan, daunnya dimakan, singkongnya dimakan, kulit singkongnya dimakan, cuma batangnya saja yang tidak dimakan. Itulah manusia ya. Jadi ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita banyak selama 40 tahun yang berlemak, berminyak, bersantan ya, bisa dibayangkan kondisi tubuh seperti apa. Karena dari apa yang kita makan itu pasti ada zat sisa buang. Ya, apalagi orang yang suka makan jeroan tuh, bahaya sekali. Nanti masalah dengan ginjal, masalah dengan asam urat, bisa gagal ginjal juga. Ya, bisa osteoartritis juga tuh. Karena zat asam tinggi di dalam tubuh itu sangat berbahaya ya sahabat. Nah, terus apa sih yang terkandung di dalam Agaric Herbal Drink ini? Nah, yang terkandung pada Agaric Herbal Drink ini ada salah satu yang namanya jamur Agaricus blazemuril sahabat ya. Ini salah satu bahan yang luar biasa ya. Jadi intinya apa yang mau saya sampaikan hari ini, setiap penyakit bisa dicegah sejak dini. Lakukan pemeriksaan sejak dini. Setiap penyakit dapat disembuhkan jika diketahui sejak dini. Obati penyakit sejak dini sebelum menjadi parah. Jadi ketika kita sudah merasa, oh iya usia saya sekarang ini 45 tahun, sudah banyak makanan yang masuk, permasalahan di otak yang masuk sangat banyak, urusan dengan hati yang membuat tubuh ini jadi negatif sudah banyak, sudah sering marah-marah ya. Bayangkan, gambarkan bahwa di tubuh kita ini sudah banyak masalah. Terus apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah merevitalisasi seluruh sistem tubuh kita. Tentunya ya harus dibarengi tadi dengan selalu berpikir yang baik, tidak harus marah ya. Kenapa harus diselesaikan dengan marah? Hati selalu dijaga ya. Tidak ada benci, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada sakit hati. Buat apa sakit hati? Itu bikin rugi. Mikirin sakit hati, badan jadi sakit, tidak ada gunanya, tidak ada positifnya kan. Nah, jadi kembalikan tubuh kita kepada yang alami, pada kondisi yang alami, yaitu dengan kita mengkonsumsi salah satunya yang namanya Agaric Herbal Drink Nasa. Ya, sebab tadi saya katakan di dalam Agaric itu ada satu formulasi yang luar biasa yang namanya ekstrak Agaricus blazemuril, di mana kami dari PT Asimas betul-betul ekstrak jamur ini lisensinya itu hanya PT Asimas saja. Dan di Indonesia itu yang memiliki lisensi ini hanya PT Asimas. Jadi tidak ada jamur Agaricus di yang lain-lain, karena lisensinya langsung itu ke PT Asimas ya. Dan kebetulan PT Asimas sendiri mendapatkan ini ketika memang dari kebun kita jamur ini kurang, maka PT Asimas akan import juga dari Brazil dan Cina dan Jepang ya. Tetapi ketika di Asimas jamur ini banyak, maka akan diekspor juga ke negara-negara itu. Itu yang luar biasa ya. Dan memang PT Asimas memiliki lisensi langsung yang mana dari mulai penanaman sampai panen sampai jadi obat. Yang kedua, di dalam Agaric itu ada kandungan propolis, stevia, ada Annona muricata, ada Hibiscus sabdarifa, ada madu, ada jeruk lemon ya, sehingga memang
sangat luar biasa komplit. Ya, tinggal kita mengetahui bagaimana sih cara menggunakannya yang baik. Nanti kita akan bahas ya. Tadi cara menjualnya sudah saya kasih tahu tuh di depan ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang yang namanya Agaric Herbal Drink. Jadi jamur Agaricus blazemuril ini berasal dari sebuah kota ditemukan di Brazil, namanya di kota daerah Pidadai, Sao Paulo ya, dimana waktu itu jamur ini diteliti oleh seorang profesor ya pada tahun 1960 kalau tidak salah, sama seorang profesor namanya itu Takatoshi Furumoto ya. Nah, beliau meneliti ya, sehingga ditemukanlah ya nama-namanya juga. Kalau di Brazil itu namanya Cogumelo do Sol ya, atau Cogumelo de Deus. Kalau yang nama Juzung Angtiang Tiago itu di Cina ya, itu nama-nama Cina. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu disebut jamur shiitake jenis Lentinus edodes namanya ya, atau dari famili Agaricaceae. Nah, makanya kita kasih nama Agaric ya, Agaricus. Jadi setelah diteliti ternyata di dalam jamur ini terkandung zat aktif ya, yang luar biasa, yang menjadi terobosan baru dalam dunia pengobatan. Bahkan di Cina dulu dan di Jepang jamur ini dihargai seperti harga emas. Karena sulitnya jamur ini, khasiatnya banyak, maka sampai harganya pun dihargakan harga emas waktu itu ya. Dan Kaisar Jepang itu paling menyukai. Kenapa? Kata Kaisar Jepang itu dulu ketika seseorang sering makan jamur Agaricus blazemuril ya, itu tubuhnya selalu sehat, selalu fit, vitalitasnya bagus. Nah, apalagi seorang Kaisar Jepang itu kan istrinya satu, selirnya bisa 40 kan. Ya, bayangkan saja bagaimana ngurus istri 40 tuh. Kayaknya serem sekali ya, sahabat. Itu kapan dia ngurus negaranya, istrinya aja 40. Nah, makanya dia memerlukan energi tubuh yang luar biasa, memerlukan nutrisi vitamin yang luar biasa di tubuhnya, sehingga ya itu di awal mungkin bisa dibilang mitos, tetapi setelah dibuktikan sering makan jamur ini itu Kaisar Jepang dan Kaisar Cina tuh sehat semua. Dan ternyata setelah diteliti sama Profesor Hirosuke Furumoto ini, ternyata ada zat aktif yang luar biasa dan menjadi harapan baru bagi para penderita, orang yang sakit kanker, orang sakit jantung, sakit stroke, diabetes, asam urat, darah tinggi, dan teman-temannya ya. Ternyata jadi harapan baru yang luar biasa, di mana fungsi daripada zat aktif yang terkandung pada jamur Agaricus blazemuril ini dapat menghancurkan perlengketan darah antar sel. Jadi ketika sel-sel saling lengket pun bertempelan, ketika setelah minum agaric itu sel-sel darah merah akan terlepas. Terus menormalkan sel darah dan meregenerasi sel darah ya sahabat, sehingga tidak terjadi pengentalan dan penggumpalan darah yang mengakibatkan serangan jantung, gagal jantung, stroke, hipertensi, gagal ginjal. Dimana ketika darah sehat, tidak saling berantai, itu oksigen di dalam darah akan sangat banyak ya, akan sangat banyak. Nah, dan fungsi lainnya itu dapat membersihkan toksin-toksin yang ada di saluran pembuluh darah atau di dalam pembuluh darah. Jadi toksin-toksin yang nempel pada darah itu akan dikeluarkan semuanya ya, mengeluarkan racun dari dalam darah. Akan menghancurkan gumpalan-gumpalan kolesterol juga fungsinya. Asam urat, menurunkan kadar gula. Nanti kita bahas kok bisa ya menurunkan kadar gula. Nah, terus menurunkan trigliserida di dalam darah. Nah, ini orang-orang hati-hati kalau sering pegel, badan tuh sering pegel, kaku, itu cek trigliseridanya ya. Kandungan sodium di dalam darahnya, dikhawatirkan kandungan sodium di dalam darahnya tinggi ya, akibatnya bahaya juga. Nah, itu yang luar biasa. Dan dimana
Uji imunostimulan Agaricus blazemuril ini dilakukan oleh Dr. Subagus Wahyono MSc APT dan Dr. Ediati Sasmito SUAPT dari Farmasi Gajah Mada University ya di Yogyakarta, di mana hasil uji imunostimulan jamur Agaricus blazemuril mempunyai kemampuan sebagai imunostimulan non spesifik yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol imunostimulator. Nah, jadi maksudnya dijelaskan tentang uji imunostimulan di mana makrofag atau makros atau besar, artinya makros itu, atau fagein makanan. Jadi besar makanan adalah salah satu yang berperan dalam sistem imun. Bagaimana besarnya makanan ya, makrofag makanya ya. Jadi makanan-makanan besar yang diterima oleh sistem sel ya, sel-sel darah putih itu adalah salah satu yang berperan di dalam meningkatkan daya imun, di mana makrofag diturunkan dari sel darah putih spesifik yang disebut monosit ya. Monosit dan makrofag adalah sel-sel fagosit yang berperan dalam respon pertahanan non spesifik atau imunitas alami. Jadi sifatnya imunitas alami, kekebalan alami, dan respon pertahanan spesifiknya atau imunitasnya diperoleh dari imunitas yang diperantai oleh sel dalam tubuh vertebrata. Jadi maksudnya perannya daripada agar ketika kita minum adalah untuk membentuk sel baru makrofag. Nah, sel baru makrofag ini bukan sel baru sih, sel-sel pendamping ya. Terbentuknya sel pendamping, di mana sel pendamping ini akan memiliki fungsi sebagai perannya itu memfagosit. Memfagosit itu berarti menelan dan menghancurkan sel-sel jahat, fungsinya itu. Di mana sel-sel asing dan sel patogen sebagai yang menetap atau yang bergerak di dalam tubuh kita dan menstimulasi limfosit kita ya, dan sel sistem imun yang lain juga untuk merespon sel patogen tersebut. Jadi sistem limpatik kita ada di setiap lipatan tubuh ya sahabat ya. Itu di sini ada sistem sel kekebalan tubuh kita. Nah, itu ketika kita minum jamur Agaricus blazemuril atau minum AHD, Agaric Herbal Drink, itu mereka akan terpacu untuk lebih siap, lebih sigap, lebih kuat ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh, ketika ada tadi patogen yang masuk ke dalam tubuh, ketika ada sel-sel asing masuk ke dalam tubuh, mereka langsung bekerja ya, menyerang, tadi memfagosit, menelan dan menghancurkan sel-sel asing ya, sel jahat, sehingga bisa berfungsi sebagai imunostimulator atau dapat meningkatkan respon imun. Jadi respon kekebalan non spesifik dan respon imun spesifik yang diperantai oleh sel. Nah, jadi yang pertama akan dihancurkan itu contoh ada yang bisa proses fagosit makrofagnya itu adalah patogen, fagosom, lisokom. Hasilnya akan dihancurkan sitoplasma dan membran selnya sehingga mereka hancur, rusak ya. Jadi proses penelanan dan terbentuk fagosomnya, terjadi fusi antara lisosom dan fagosom membentuk fagiolisosom sehingga sel patogen dapat dihancurkan oleh enzim yang terdapat di dalam sitoplasma yang memang sudah terkandung atau sudah mendapatkan zat aktif dari Agaric Herbal Drink. Nah, bahasanya sedikit nggak bisa dirubah soalnya sahabat ya, itu bahasa ilmiahnya begitu. Makanya sulit nih kalau kita belajar produk knowledge itu di situ. Karena ada beberapa bahasa ilmiah itu nggak bisa dibahasa Indonesia kan, nggak bisa dibahasa Jawa kan, tetapi akan saya terangkan lebih mudah. Jadi caranya nanti setelah mendengarkan sekarang ya sahabat, dengarkan terus ya, dengarkan terus, balik dilihat lagi. Oh, ini ada di menit kesekian nih, tekan di menit segitu, kita dengarkan lagi, nanti lama-lama paham ya. Oke sahabat ya, baik, kita lanjutkan kembali, di mana hasil penelitian dari University Pharmacy Tokyo, Laboratorium Pusat Kanker Nasional Jepang, mengatakan bahwa jamur Agaricus blazemuril ini dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas.
Kenapa? Karena pada Agaricus blazemuril mengandung yang namanya kandungan beta deglukan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Contoh diabetes itu akibat banyak yang mati pada sel beta, ya. Sel B pankreas, ya, itu banyak yang mati sehingga pembentukan hormon insulin, jadi proses produksi hormon insulin itu akan menurun sebab yang memproduksi hormon insulin itu adalah sel B pankreas. Nah, ketika sel B pankreas ini kena radikal bebas itu ya dari makanan, dari saya bilang pola pikir tadi mempengaruhi semua, pokoknya mempengaruhi. Nah, sehingga banyak sel yang mati, akhirnya hormon insulin tidak terproduksi dengan baik. Nah, sehingga ketika kita banyak makan yang manis, gula di dalam darah tidak bisa diproses oleh hormon insulin, sehingga kadar gula naik di dalam darah. Nah, jadi yang namanya beta deglukan itu memiliki fungsi untuk kembali menghidupkan sel B pankreas. Ya, tujuannya ke sana. Apakah sudah ada penelitiannya? Sudah ada penelitiannya. Tinggal dipraktekkan kepada manusia terus, nanti kita tahu. Oh iya betul ternyata. Dan kita hanya ingin tahu berapa lama sih ini bisa bagus setelah minum agarik. Tentunya kan begitu. Jadi memang untuk kembali sehat, untuk orang sakit diabetes, katakan obat dokternya silakan diminum. Tapi dosisnya mungkin diturunkan, dibarengin dengan agarik. Jangan tanggung-tanggung, 5-6 bulan. Bareng nanti obat dokternya kan bisa coba sih pelan-pelan diturunkan, naik enggak gula darahnya. Kan kita bukan uji coba juga sih, tapi memang kenapa enggak gitu. Nah, memang semua tenaga medis sedunia ya mengatakan diabetes itu enggak bisa sembuh. Sampai kapan minum obat? Seumur hidup. Jadi hidup karena obat. Nah, kita sendiri manusia dikasih akal bagaimana sih kita cari bukan alternatif juga ya. Jadi diawali dari alternatif, tetapi sambil kita mencari obat yang sesungguhnya untuk diabetes. Karena saya yakin dengan dalil yang mengatakan li kulli da'in dawaun, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Karena Allah pengasih dan penyayang. Kan begitu. Ketika Allah menurunkan penyakit kepada manusia tidak dengan obatnya, berarti Allah zalim ya, tidak Rahman Rahim. Nah, saya sebagai muslim saya sangat yakin dengan Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim. Pasti akan menurunkan penyakit ini beserta obatnya, ya. Mungkin kita melihatnya dari sisi sini agar semangat tetap ada ya. Di mana Agaricus blazemuril dengan yang mengandung beta deglukan ini memiliki mekanisme kerja merangsang non-spesifik sistem kekebalan, menstimulasi mekanisme pertahanan dengan mengaktifkan dan meningkatkan jumlah sel efektor seperti makrofag, limfosit T dan sel NK di dalam tubuh ya sahabat. Jadi ternyata agarik herbal drink ini sangat ampuh untuk anti kanker ya. Kanker yang sesungguhnya atau yang kantong kering. Yang kantong kering ya jualan agarik, insya Allah dari satu box itu 100.000 selisihnya. Satu hari bisa 3-4 box, luar biasa. Ya, satu hari 2-3-4 box saja itu sudah luar biasa sekali. Belum masuk nanti produk NSTM-nya, kan satu paket nih. Agarik NSTM plus katakan tambah Sanpro, banyak sekali tuh dari satu. Kalau sehari ada 2 seperti itu sudah insya Allah sangat ampuh untuk kantong kering ya. Nah mari kita bahas dengan ampuh untuk kanker, karena hari ini judulnya kan agarik itu memang ahlinya untuk urusan dengan patogen, dengan virus, dengan bakteri dan kuman ya. Hasil penelitian Shahiroh al 2014 tentang komparasi efek sitotoksik pada 3 jenis jamur yang umum digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang pertama Agaricus blazemuril, yang kedua itu Gifola frondosa atau disebut maitake, dan yang ketiga adalah Hericium erinaceus atau jamur surai singa. Nah,
menunjukkan beberapa perbedaan yang signifikan di mana aktivitas sitotoksik terkuat itu terdapat pada ekstrak air jamur Agaricus brasiliensis ya, dengan nilainya IC 50 1,7 mg per mililiter. Ini menurut nilai IC 50 itu ada 1,7 mg per mililiter ya. Sedangkan Grifola frondosa dan Hericium itu tidak menunjukkan efek sitotoksik sama sekali gitu ya. Jadi dalam ekstrak metanolnya, jadi ketiga jamur ini menunjukkan efek anti, namanya itu disebut anti proliferatif ya, atau menghambat setidaknya 25% dari proliferasi sel normal pada 2 mg per mili. Jadi dapat menghambat sel-sel jahat gitu ya, setidaknya 25% proliferasi itu sel normal pada 2 mg per mililiter. Tuh, nanti rumusnya dipelajari lah, didengarkan lagi, dicari rumusnya, nanti ketemu hitungan. Tapi jangan dihitung ke sana jauhan, yang penting paham saja ya. Dimana saat ini diteliti juga ternyata sebagian dokter herbal dan dokter di China dan dokter di Jepang, termasuk Profesor Hiroshi Furumoto, mengatakan bahwa salah satu pembunuh kanker terhebat abad ini itu adalah beta-glukan dengan yang namanya karbon kuadriklorid. Cuma yang sulit kan bisa didapatkan dari apa gitu. Ya, di sini saya menemukan itu, di mana ternyata ada efek lain dari ketika seseorang minum Agaric Herbal Drink continue ya. Di situ ketika seorang yang sakit kanker, mereka akan mendapatkan efek namanya efek apoptosis. Ya. Jadi apoptosis itu adalah kematian sel kanker secara terprogram dan secara otomatis membuat jaringan kanker berhenti berkembang. Dalam dunia medis, apoptosis lazim disebut dengan program bunuh diri sel kanker atau suicide program setelah memproses senyawa aktif tertentu. Nah, jadi ketika sudah mendapatkan senyawa aktif dari Agaric Herbal Drink, maka sel-sel yang jahat di dalam tubuh ini, sel kanker yang jahat di dalam tubuh si penderita itu akan terjadi stres dan mereka bunuh diri secara terprogram. Jadi tujuannya seperti itu ya sahabat. Dan ini ada jurnalnya juga. Nanti bisa kita lihat jurnal tentang penelitian Agaricus brasiliensis ya. Nah, terus yang lainnya itu untuk kanker. Tadi saya katakan sangat ampuh untuk diabetes ya. Dimana diabetes itu adalah satu sindrom metabolik kronik dengan ditandai tingginya kadar gula darah ya sahabat. Ada dua tipe diabetes, di mana diabetes tipe 1 itu adalah kurangnya produksi hormon pereduksi gula yang disebabkan oleh rusaknya sel B pankreas tadi, atau disebut autoimun atau disebut juga idiopatik ya. Di mana diabetes tipe 1 ini sel imun akan menghancurkan sel beta di pankreas. Pankreas tak dapat memproduksi insulin. Kenapa? Karena yang memproduksi insulin itu adalah sel B pankreas, sehingga glukosa menumpuk di dalam darah ya. Kalau pankreas yang sehat, pankreas memproses insulin, terus zat gula di dalam darah ini menghantarkan glukosa ke dalam sel sehingga dibakar, dirubah jadi energi begitu ya. Terus ada diabetes tipe 2, di mana diabetes tipe 2 adalah disebabkan karena kurangnya produksi hormon pereduksi gula di dalam tubuh atau sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap hormon tersebut atau resistensi, ada penolakan ya. Biasanya itu masalahnya dari faktor genetik obesitas ya. Itu bisa menyebabkan resistensi insulin, sel tubuh tidak dapat menggunakan glukosa akibat resistensi insulinnya gitu. Jadi kalau saya bikin alur begini, jadi pankreas kita itu insulin dilepaskan pankreas ke aliran darah ya, dimana di situ terjadi peningkatan glukosa di dalam aliran darah.
sel tubuh tidak dapat menggunakan glukosa akibat resistensi insulinnya. Jadi terjadi resistensi pada insulinnya, sehingga gula di dalam darah ini tidak bisa dibakar juga akibatnya. Nah, efeknya itu adalah dari akibat obesitas atau genetik dan faktor lain penyebab resistensi insulin. Jadi seringlah berolahraga ya, hindari makanan berlemak berminyak bersantan, tekanan darah dijaga ya, salah satunya jangan emosional. Banyak faktornya ya itu. Jadi yang menyebabkan diabetes ini itu yang luar biasa ya sahabat ya. Nah, dimana ternyata ya kandungan aktif dari jamur dewa itu adalah Agaricus blazemuril, beta-glukan dan karbon kuadriklorik. Keduanya itu dapat menghancurkan perlengketan antar sel darah, meregenerasi sel darah sehingga tidak terjadi pengentalan dan penggumpalan darah yang mengakibatkan serangan jantung, gagal jantung, stroke, hipertensi dan lain-lain ya. Dimana ketika kita minum Agaric Herbal Drink ya, ketika kita minum Agaric Herbal Drink, maka akan terbentuk yang namanya helper T cell, meningkatkan sistem imunitas tubuh dan kekebalan tubuh. Ini hasil penelitian dari Profesor Dr. Bambang Wirjit Madi, MS, MCN, PhD, SPCK. Nah, ini beliau dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ya. Dimana menurut beliau sel T pembantu dalam bahasa Inggris itu T helper cell atau TH disebut T effector cell atau helper T cell, banyak namanya ya, adalah subgrup limfosit yang memiliki tipe sel darah putih atau disebut leukosit. Hasil aktivasi sel T CD4 yang memainkan peran penting dalam sistem imun, di mana sel T ikut serta dalam mengaktifasi dan mengarahkan sel imun lainnya dan sangat penting pada sistem kekebalan tubuh. Sel ini disebut sel T karena perannya dalam memperkuat sel-sel lain. Nah, itu yang terpenting, luar biasa ya. Ini ada Mimi Nasa Purwakarta, ada pasiennya sudah minum NSTM saja, katanya sekarang pusing ya. Udah, NSTM-nya lanjutkan 3 kali 5 tetes plus minum Agaric 2 kali 1 saset per hari ya. Insya Allah nanti kedua produk ini digabungkan, luar biasa hasilnya ya. Begitu ya untuk Mimi Nasa Purwakarta. Ini sebetulnya belum saatnya saya jawab pertanyaan. Nanti pertanyaan akan saya jawab pasti ya, meskipun tidak langsung saya jawab nanti di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi sahabat semuanya. Dimana selain ada jamur Agaricus blazemuril, di dalam AHD itu terkandung juga yang namanya rosella. Ya, rosella itu jenis bunga yang warnanya cantik, ya, rasanya kecut. Karena memang vitamin C pada rosella itu luar biasa tinggi. Dimana rosella ini memiliki efek sebagai penangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan berbagai macam penyakit. Ya sahabat, selain memiliki antioksidan yang cukup tinggi dan ada kandungan juga antosianin, rosella juga memiliki senyawa asam malat, asam sitrat, protein, vitamin C, dan nutrisi penting lainnya. Bahkan kandungan vitamin C yang terdapat dalam bunga rosella lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis-jenis buah-buahan lainnya. Misalnya dalam setiap 100 gram bunga rosella mengandung 224,4 mg vitamin C. Tinggi sekali berarti ya. Dengan berat yang sama. Sedangkan buah jeruk hanya mengandung 48 mg. Buah pepaya itu hanya mengandung 71 mg. Dan belimbing itu hanya mengandung kalau tidak salah 28,5 mg ya. Jadi hasil penelitian dari Fakultas IPB Ilmu dan Teknologi Pangan Bogor, tanaman rosella memiliki kandungan antioksidan tinggi hingga 1,7 mol per prolox yang dapat diperoleh dari 3 kuntum rosella saja, dan itu kering ya, rosella kering. Luar biasa kan ya? Dari
tadi sudah kita tahu dari jamurnya, dari rosella, terus dari stevia. Ternyata stevia tuh saat ini digunakan oleh semua produsen makanan kue, ya, produsen pembuat gula biang. Nah, itu luar biasa, sudah banyak menggunakan yang namanya daun stevia, ya, tidak menggunakan lagi gula sukrosa, ya, seperti gula putih. Ya, kenapa? Karena tingkat keamanan rasa manis yang dihasilkan oleh daun stevia itu tidak sama dengan rasa manis dari gula putih, ya. Jadi apa sih yang menyebabkan daun ini kok setelah dikeringkan itu bisa mengeluarkan rasa manis, begitu ya? Karena di dalam daun stevia ini ada molekul kompleks namanya itu steviosida, sahabat, ya. Jadi komposisi dari molekul steviosida ini adalah ada kandungan glikosida yang disusun dari glukosa juga, sofrosa dan stepsol, ya. Dibandingkan dengan gula tebu atau sukrosa, stevia memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 sampai 300 kali lebih manis daripada gula sukrosa atau gula putih atau gula tebu, ya. Makanya kalau nanti ada yang mau lahiran nih, anaknya perempuan, kasih nama stevia, insya Allah anaknya manis nanti, ya. Jangan dikasih nama rosella, kecut nanti, ya. Bahkan menurut penelitian bisa 500 kali lebih manis daripada gula sukrosa atau gula tebu, ya. Tetapi meskipun memiliki rasa manis yang tinggi, namun kandungan kalorinya pada stevia ini adalah 0 atau 0% atau 0, ya. Sehingga penggunaan gula ini cocok bagi para penderita diabetes atau yang sedang diet. Bahkan para peneliti menemukan bahwa ia dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi glukosa dalam darah pasca makan, dan menunda perkembangan resistensi insulin. Bagus. Makanya tadi di jamur agaricus ada kandungan beta-glukan yang akan merevitalisasi sel B pankreas. Setelah itu ada kandungan diabetes, tuh, yang mana fungsinya ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi glukosa dalam darah pasca makan, setelah makan, dan menunda perkembangan resistensi insulin. Hebat kan? Ya. Terus selain itu memang daun insulin ini memiliki efek juga, ya. Memiliki efek juga untuk sebagai anti peradangan, bisa menurunkan hipertensi juga, ya. Luar biasa kan, ya. Terus antibakteri, antivirus, dan anti peradangan. Jadi lebih khas lagi, herbal ini mengandung yang namanya polifenol yang bernama flavonoid. Flavonoid merupakan zat yang diproduksi oleh tumbuhan sebagai bentuk pelindung. Zat ini biasa ditemukan pada makanan yang diperkirakan memiliki efek antioksidan seperti buah-buahan, teh hijau, sayur-sayuran, dan anggur merah. Meski begitu, para peneliti, sahabat, ya, bahwa sifat antibakteri, antivirus, anti jamur, dan anti radang dalam herbal ini dapat membantu untuk memberikan perlindungan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Terus ada kandungan di dalam agaric herbal drink ini, ada kandungan propolis atau air liur lebah. Air liur lebah hebat, ya. Air liur manusia hebat. Ada yang air liur manusia tuh hebat. Dulu saya punya kakek, air liurnya tuh hebat. Ketika saya jatuh terluka, dia jempolnya masukkan ke dalam mulutnya, terus dioleskan begitu. Besoknya itu kering. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Itu saya sempat dulu air liurnya itu tak ambil, tak bawa ke lab. Ternyata air liurnya kakek saya tuh asamnya tinggi. Beda dengan air liur saya. Kenapa kok bisa lebih asam? Walau alam saya nggak paham gitu, ya. Tetapi ada perbedaan, ya. Dimana yang namanya propolis ini memiliki manfaat luar biasa. Meskipun pada hari ini kita mencari propolis yang betul-betul original itu sulit, ya. Sudah banyak propolis sintetis yang diproduksi. Manfaat propolis untuk mengobati luka, salah satunya karena di dalam propolis itu ada senyawa yang khusus disebut namanya pinosembrin, sahabat. Sebuah kandungan yang berfungsi sebagai anti radang dan anti mikroba.
Zat ini berperan penting dalam mempercepat penyembuhan luka. Ya, sebuah penelitian menemukan khasiat propolis yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka bakar dengan mempercepat pertumbuhannya sel-sel baru. Nah, hebatnya itu. Jadi penelitian lain juga memperlihatkan khasiat propolis yang lainnya, sahabat ya. Terus di dalam agaric herbal drink ini ada kandungan yang namanya Annona muricata atau daun sirsak ya. Dimana di dalam daun sirsak ini ternyata ada mineral yang cukup dominan, adalah salah satunya fosfor, kalsium ya, masing-masing sebesar 27 sampai 14 mg per 100 gram. Kedua mineral tersebut penting untuk pembentukan massa tulang sehingga berguna untuk membentuk tulang yang kuat serta menghambat osteoporosis. Selain komponen gizi, buah sirsak juga sangat kaya akan komponen non-gizi. Salah satu di antaranya adalah mengandung banyak serat pangan. Ada dietary fiber yaitu mencapai 3,3 gram sahabat per 100 gramnya. Ya. Konsumsi 100 gram buahnya nih, kalau buahnya dapat memenuhi 13% kebutuhan serat pangan sehari. Jadi buah sirsak dan daunnya ini luar biasa. Wah. Dimana di dalamnya itu di dalam daun sirsak ada senyawa fitokimia ya, yang mana dipastikan memiliki khasiat bagi kesehatan berbagai manfaat ya, untuk terapi pengobatan untuk batu empedu bagus tuh ya, sebagai anti sembelit bagus, untuk asam urat, meningkatkan selera makan. Selain itu kandungan seratnya juga berfungsi untuk memperlancar sistem pencernaan, terutama untuk pengobatan sembelit atau susah buang air besar, sahabat. Wah, hebat ya. Nah, terus dimana senyawa fitokimia tersebut yang terkandung tadi yang saya katakan itu dipastikan memiliki khasiat bagi kesehatan berbagai macam penyakit. Anti kejang, antibakteri, penguat saraf, menurunkan kolesterol, meningkatkan imunitas dan mencegah anemia, serta menjaga kelembaban kulit ya sahabat ya. Itu yang luar biasa sekali. Ternyata di dalam agaric herbal drink ini efeknya yang luar biasa ya. Dan kebetulan agaric herbal drink ini izin POM TR-nya sudah mengantongi dari dulu. Kalau tidak ada izin Badan POM tidak bisa masuk PT NASA. Tetapi sudah halalnya sudah ada, diproduksi dengan sistem OC/OTP yang sudah terstandarisasi ya. Gitu. Jadi sehingga menghasilkan produk yang luar biasa, di mana fungsi daripada agaric herbal drink itu adalah membersihkan darah. Yang pertama, ketika sudah kita minum, sistem pencernaan diperbaiki, lalu menghasilkan darah yang baik. Terus yang kedua, meregenerasi sistem sel darah, menyeimbangkan metabolisme tubuh, dari metabolisme lemak, metabolisme pertumbuhan ya, kalau masih proses pertumbuhan, metabolisme tulang. Nah, itu diperbaiki semua ya, dan lain-lainnya diperbaiki, dan sehingga imunitas tubuh akan meningkat. Ya, dimana terbentuk antioksidan dan meremajakan organ tubuh. Itu yang luar biasa ya. Jadi tubuh kita akan diremajakan kembali. Wah, hebat ya. Bisa nggak dibikin awet muda? Oh, bisa. Bikin awet uang juga bisa kok ya. Ketika kita minum agaric, satu hari minimal 1 saset saja, maka agaric yang kita minum itu akan diserap langsung kurang dari 1 jam, sahabat. Masuk ke dalam darah, menormalkan kerja metabolisme tubuh, terjadi proses penyembuhan penyakit degeneratif di dalam tubuh. Setelah kita minum agaric, maka agaric kan masuk ke dalam darah tuh, maka akan memperbaiki kerja sistem endokrin selanjutnya. Dimana setelah sistem endokrin di kepala kita nih bagus nih, udah masuk darah, kerja sistem kelenjar dan saraf akan menjadi lebih respect. Semua sistem hormon dibuat diseimbangkan. Ya, terjadi regenerasi sel, daya imun meningkat, tubuh lebih sehat dan lebih terlihat muda 10 tahun. Akhirnya kita kembali muda. Hebat ya, ternyata ada obat awet muda ya.
Ada kalau kita memang mau. Ya tadi kalau ingin awet muda selalu jaga pikiran, selalu jaga emosional dan jaga hati, pasti awet muda. Orang suka marah-marah pasti cepat tua. Jadi jangan suka marah-marah ya. Lebih baik suka menolong orang dengan bawa produk NASA, dibawa tolongin orang-orang dengan produk NASA. Itu lebih bagus. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi dan menyimpan produk Agarik Herbal Drink untuk penyembuhan 3 kali 1 saset sehari, pencegahan 1 saset sehari. Atau kita awali yang paling gampang itu adalah untuk orang sakit berikan 1 hari 2 saset saja, pagi sore setelah makan. Untuk menjaga kesehatan tubuh minum 1 hari 1 saset. Apalagi teman-teman distributor ini wajib loh. Saya wajibkan betul minum Agarik plus NSTM itu saya wajibkan. Kenapa? Kita memang perlu antibodi tubuh, perlu kekebalan tubuh sahabat. Ya, apalagi setiap hari kan sahabat semua bertemu dengan customer. Ya, di situ lebih hati-hati terjadi penularan penyakit, makanya selalu gunakan masker. Ketika berjabat tangan ya cuci tangan nanti. Ya, tapi jangan pakai sarung tangan. Nanti disangkanya wah ini mau mengoperasi orang lagi kok pakai sarung tangan. Nah, jadi teman-teman distributor itu sarankan semua Anda kalau punya member, punya downline, sarankan mereka minimal gitu loh 2 hari sekali minum Agarik 1 saset untuk menjaga vitalitas dan kekebalan tubuhnya. Ya, minum NSTM yang sudah dicampur di air galon tuh. Nah, nanti pakai campuran untuk Agarik itu bagus. Nanti rasanya kayak degan. Kecut-kecut, asin, manis ada ya. Nah, jadi itu yang luar biasa. Dimana caranya campurkan 1 saset Agarik Herbal Drink dengan 200 ml atau 150 ml, minum 30 menit sesudah makan. Bukan sesudah makan, maksudnya 30 menit sebelum makan. Kalau memang tidak ada masalah dengan pencernaan ya, dengan sakit mah, itu silakan. Dan kalau setelah makan langsung minumnya Agarik juga tidak apa-apa, boleh silakan. Saya kalau makan saya siapkan tambah Agariknya tambah air, terus saya makan minumnya tak dorong pakai itu. Bagus, betul. Alhamdulillah jarang sakit. Ya, jadi hindarkan produk dari tempat panas, ya, dari air panas, dari sinar matahari langsung, ya, agar produk selalu sip. Nah, tapi teman-teman biasanya suka ketika kita ingin berobat, ada beberapa orang setelah minum produk itu ada yang namanya tindak balas setelah menggunakan Agarik. Tindak balas atau proses healing krisis. Setelah healing krisis ada detoksifikasi. Biasanya di hari pertama sampai ke-5 itu akan terjadi proses detoksifikasi pada saluran pencernaan sahabat. Di mana flek yang berada pada dinding usus yang berapa lama tuh ini perut kita pakai, makanan apa saja masuk. Tadi saya katakan 45 tahun. Pernah nggak perutnya dibersihkan? Saya tidak pernah. Salah satunya Agarik itu akan membantu di situ. Ya, meskipun saya tuh sebetulnya menunggu PT NASA mengeluarkan juga produk yang memang untuk cleanser perut tuh, itu penting. Produk yang untuk cleanser perut, mengeluarkan kotoran dari dalam perut itu penting. Kayaknya di PT NASA harus ada nanti itu ya. Semoga teman-teman di stafnya PT NASA, jajaran stafnya PT NASA ya bisa mendengarkan ini. Bagaimana PT NASA memiliki produk yang bisa mungkin untuk cleanser perut, penting. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya awal penyakit itu dari perut, maka dari itu berobatlah dengan cara berpuasa. Puasa dari makanan dan minuman yang setelah dimakan dan diminum bikin sakit. Berarti perut ini harus disehatkan dulu. Bersihkan perutnya, maka akan menghasilkan darah yang baik. Nah, kalau seandainya ada produk yang lebih dahsyat lagi itu tuh digabungkan dengan produk-produk lainnya, top. Kayaknya orang untuk sehat ini ngelirik produk NASA terus. Seperti itu ya. Terus di hari ke-6 sampai 15 terjadi proses detoksifikasi pada organ ginjal dan fungsi hati, di mana seluruh racun, zat adiktif dan radikal bebas akan dikeluarkan melalui urin dan tinja. Biasanya seperti itu ya. Di hari ke-16 sampai 30 terjadi proses detoksifikasi pada organ rahim di wanita dan pada prostat
di laki-laki sehingga sistem hormon akan terjadi proses penyeimbangan. Ya. Hari ke-30 sampai dengan 45 hari terjadi proses detoksifikasi secara menyeluruh pada sistem peredaran darah, dan pada fase berikutnya proses penyembuhan berbagai penyakit degeneratif. Jadi, saya sarankan minum agar itu berapa lama sih? Gitu ya. Minimal minumnya itu adalah 45 hari kalau Anda ingin sembuh. Jadi, berikan informasi itu secara baik ya kepada calon customer kita bahwa mereka kalau ingin sehat itu Anda 45 hari minum produk ini. Insya Allah nanti akan bertemu dengan yang namanya kesehatan, tapi minumnya ikhlas, tidak terpaksa ya, karena berobat itu harus ikhlas, jangan aduh mahal ya, memang sulit sih ya. Ketika harganya mahal, ya memang untuk sehat itu mahal. Bahkan ada orang mau mengeluarkan miliaran hanya untuk apa? Sehat. Jadi ketika orang mengatakan berobat itu mahal, subhanallah, berarti orang itu pelit untuk dirinya. Padahal badannya dipakai puluhan tahun. Allah memberikan penyakit itu ya biar dirawat, biar diperbaiki lagi, diuji gitu ya. Bilang mahal ya itu memang seperti itulah sifat manusia ya sahabat ya. Aduh, sudah 1 jam kita bersama-sama ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Apa saja sih kegunaan dari produk Agarik itu? Yang pertama akan memberikan terapi pengobatan sebagai anti kanker dan anti tumor. Penderita sakit jantung, revitalisasi ginjal dan gagal ginjal, masalah sistem pencernaan, revitalisasi sistem saraf, untuk stroke, diabetes, kolesterol, asam urat, penyeimbang sistem hormon juga untuk orang sakit kista, myom, membantu dalam penyembuhan infeksi dan memperbaiki sistem reproduksi. Banyak ya kok, ini kayaknya obat sapu jagat, semua obat untuk penyakit ini bisa ya. Memang kalau herbal seperti itu ya. Jadi herbal itu seperti itu, ketika kita minum ada efek ke sini, bisa ke sini, bisa ke situ gitu. Ya bukan tidak bisa difokuskan ya, memang sifatnya begitu kok. Ya. Jadi standarisasinya itu di herbal sulit. Katakan herbal ini khusus untuk penyakit ini, itu tidak sulit karena memang di dalam 1 daun saja kita tadi tahu ya, daun sirsak, terkandung ini, ternyata memiliki efek farmakologinya juga ya banyak ya. Jadi ada kalanya memang herbal itu sering bertentangan dengan teman-teman di medis ya, tetapi saya pikir itu tidak harus jadi pertentangan itu, karena yang kita makan aja setiap hari ada sayur, ada buah ya herbal juga itu. Dan kita juga nggak tahu sih itu standarisasinya jeruk yang kita makan, apel yang kita makan, vitaminnya seperti apa kita nggak tahu. Bagaimana proses penanamannya yang kita juga nggak tahu. Ya, jadi ya seperti itulah sahabat ya. Jadi mari kita sehatkan tubuh kita. Yang terpenting adalah selalu menjaga pikiran, selalu menjaga emosional, jaga hati, dan jagalah makanan minuman kita. Kalau memang kita pernah makan cabai, ternyata bikin perut sakit, ya gua salah dari cabai sahabat ya. Nah terus kembali lagi tadi ke masalah bagaimana sih cara menjual produk ini ya. Cara menjualnya itu adalah dengan membantu orang. Jadi mindset jualan, definisi jualan, arti jualan kita rubah. Jualan itu adalah membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan ketika kita sudah menawarkan dan kita sebagai master seller dapat memberikan solusi dari apa yang mereka butuhkan. Jadi ternyata di lapangan itu rumusnya nggak ribet kok. Mari kita menjalin hubungan, menggali kebutuhan apa yang dibutuhkan calon konsumen. Dalam menggali hubungan kan kita bertemu, ngobrol ya. Setelah ngobrol kita bertanya tentang masalah kesehatan, bertanya tentang masalah pekerjaan. Kita bangun komunikasinya nih, ya, membangun hubungan. Setelah itu dari obrolan itu kita akan mengetahui ketika kita arahkan ke masalah kesehatan, mungkin apakah Bapak Ibu ada permasalahan dengan kesehatan tubuhnya Pak? Nah itu salah satunya menggali. Nanti akan ada terbentuk cerita. Biarkan mereka cerita dulu. Oh Bapak sering ada masalah di kaki, sering sakit kalau bangun tidur ya. Tuh di mata kaki kadang membengkak,
ada sakit cokot-cokot panas, Pak hati-hati itu asam urat. Nah, kita bisa memberikan informasi. Nah, itu dari kita setelah menggali hubungan, ya, menjalin hubungan, lalu menggali kebutuhannya. Ketika kita sudah paham, ya, kita terangkan produk knowledge-nya, itu adalah bagian dari menyajikan solusi. Oh, untuk solusi sakit Bapak itu kami punya produk ini loh Pak. Saya punya produk hebat ini. Produk ini seperti ini, bla 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 bla, terangin. Dimana ketika nanti Bapak sudah minum 1 kali akan terasa reaksi di badan, itu berikan gambaran itu sahabat. Badan akan lebih enak, terasa fit, nanti buang air besarnya enak Pak, lancar, makan juga nanti enak. Nah, jadi berikan informasi, gambaran-gambaran bahwa tubuhnya akan lebih enak, tidurnya akan nyenyak, ya. Nah, jadi itu yang penting. Setelah kita bisa memberikan solusinya, baru kita tanya, dapatkan komitmennya dari orang ini. Nah, Bapak tadi kan ada masalah dengan sakit ini, sudah saya beritahu nih produk yang luar biasa ini. Bapak hari ini untuk menjaga kesehatan Bapak, untuk agar Bapak menjadi sehat, mau ambil 3 box atau 5 box, begitu. Jadi kita suruh pilih 3 box atau 5 box. Karena untuk sehat itu penting Pak. Ketika sakit sudah parah, sulit diobati, maka biaya pun akan membengkak. Jadi insya Allah Pak, dari pertemuan kita sekarang ini, silaturahmi kita ini, memang izin Allah kita bisa bersilaturahmi, mungkin ada manfaatnya, ada kebaikannya ini Pak. Bapak menemukan produk yang luar biasa dari kami yang namanya Agarik Herbal Drink atau produk NASA yang lainnya, ya. Itu kan teman-teman silakan yang mengatur itu. Nah, jadi ketika kita sering membantu orang, maka sesungguhnya kita menjadikan diri kita lebih sukses, sahabat. Betul nggak? Jualan adalah membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kita sebagai master sellernya NASA dapat memberikan solusi dari kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan ketika kita sering membantu orang, semakin sering, semakin banyak kita membantu orang, sesungguhnya kita membuat diri kita sukses, semakin sukses. Betul nggak? Saya yakin teman-teman sudah paham, ya. Ketika kita membantu, tadi kan jualan itu membantu orang lain. Berarti ketika kita sering jualan, sering membantu orang lain, maka sesungguhnya kita menjadikan diri kita lebih sukses. Betul kan? Nah, jadi ketika mau berangkat dari rumah, mau prospek, mau apa, mau rekrutmen, mau kemana, ada yang nanya, saya mau bantu orang, insya Allah hari ini agendanya dan seterusnya saya bantu orang. Maka ketika kita menyimpan mindset di pikiran kita itu, setiap hari membantu orang, kan pekerjaan itu kembali lagi inamal amalu biniyat, ya. Setiap tindakan, setiap pekerjaan kembali ke niatnya, kan kita niatnya mau bantu orang. Apakah dengan kita berangkat dari rumah bawa produk NASA mau bantu orang itu niat yang buruk? Itu niat yang bagus. Setiap hari kita niatnya ingin bantu orang. Seseorang yang suka membantu orang pasti dia akan dibantu, ya. Yang membantu kan bukan manusia lagi, yang Allah juga ikut membantu. Makanya pasti omsetnya meningkat, ya, rezekinya ditambah. Karena orang yang sering silaturahmi itu pasti rezekinya ditambah. Ketika seseorang sering bantu orang lain, maka akan ada banyak yang membantu. Hidup kan seperti itu, ya. Ada siang, ada malam, ya. Begitu, ada manis, ada pahit, gitu kan. Ya, itu berpasang-pasangan, ya. Jadi seperti itu, sahabat. Ternyata produknya sudah paham, luar biasa bagus, ya. Produk-produk NASA itu mengerikan. Dan produk horornya banyak sekali di PT NASA. Bagaimana kita memaksimalkan produk yang hebat ini untuk meningkatkan omset, meningkatkan, membantu orang lain jadi lebih banyak, jadi lebih sering, gitu kan? Pasti akan meningkatkan finansial kita, ya. Oke, sahabat yang luar biasa. Iya, ternyata kalau di Jawa Timur nih, di sini itu memang sebentar lagi mulai masuk ke waktu Jumat, ya. Kita harus siap-siap. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, sahabat, ya. Nanti
Untuk pertanyaannya nanti saya jawab ya di komentar saja ya, satu-satu nanti tak lihat, tak jawab di komentar ya sahabat ya, biar lebih lebih paham lagi. Dan nanti silakan di grup Telegram juga ada Pak Rafiq nanti yang menjawab ya. Kalau lama nggak jawab tuh Pak Rafiq langsung aja dijapri Pak Rafiqnya ya, begitu saran saya seperti itu ya. Nanti di grup Agari pun Pak Rafiq yang jawab, nanti saya pun akan bantu jawab ya. Kalau memang itu emergensi ya silakan langsung japri saya juga boleh, nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika saya telat menjawab jangan marah ya, karena memang ya alhamdulillah kegiatan bersama Allah sangat dikasih banyak kegiatan. Karena dulu saya tuh takut dengan satu dalil, wal asri innal insana lafi husrin illa, demi waktu sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu hidupnya dengan baik. Sehingga saya itu coba sibukkan diri biar manfaat, tetapi kesibukan sekarang terlalu sibuk, pusing juga, jadi ujian juga ya. Begitu sahabat ya, insya Allah nanti kita lebih sukses lagi. Bengkulu hadir juga, baru hadir ya. Nanti kalau yang tidak sempat dari awal silahkan diputar ulang ya. Diulang, karena ketika kita mengulang sesungguhnya kita menghipnotis diri kita. Ketika kita memberikan kalimat, mengatakan satu kalimat, Pak nanti Bapak insya Allah sembuh Pak, pasti Bapak insya Allah sembuh. Berulang-ulang sambil memberikan gambaran-gambaran kesembuhan, itu akan jadi hipnotis pada orang itu. Akan menjadi mindset, oh iya nanti saya sembuh, sebentar lagi saya sembuh, sebentar lagi saya sehat. Nah itu penting ya. Nanti selanjutnya di kelas MSO, jangan lupa teman-teman yang lainnya yang belum masuk kelas MSO 2, secepatnya daftarkan di MSO 2, daftarkan diri Anda, karena di MSO 2 itu nanti ada yang lebih luar biasa lagi ya. Insya Allah kita belajar sambil di rumah, dan itu 9 hari, meskipun ya lama 9 hari, kayaknya kesel 9 hari, tetapi kan kalaupun kita tidak bisa melihat live langsung, kita bisa memutar bolak-balik tuh ya, lewat Facebook, dengerin lagi, di situ nanti orang akan lebih paham. Semakin sering melihat, semakin sering mendengar, ya pasti akan lebih paham. Orang pertama belajar di mata, kedua di telinga, tuliskan di hati, pikirkan di otak, akhirnya akan menjadi kreativitas. Betul? Akan menjadi satu pekerjaan, akan menjadi satu bentuk hasil. Melihat bikin tempe, mendengarkan cara bikin tempe, pasti jadi tempe dan jadi tahu. Saya yakin seperti itu. Ya sahabat, oke. Karena memang waktunya sudah jam 11, ini jam 11, saya harus siap-siap untuk menunaikan sholat Jumat. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman PT NASA semua. Saya berdoa untuk Anda semua selalu sehat, selalu sukses, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Untuk teman-teman distributor, mitra-mitra NASA yang luar biasa nih yang hadir pada hari ini, selalu sehat ya semuanya. Insya Allah suatu saat kita bisa bertemu lagi, bisa bertatap wajah lagi, bisa ngobrol lagi ya, bisa bersilaturahmi, bisa bercengkrama lagi, kita konsultasi. Karena biasanya saya kalau ngisi seminar itu hampir kadang-kadang tidak dikasih istirahat sama audiens. Waktunya makan mereka masih nanya, tapi itulah saya harus mau, saya harus ikhlas ya, begitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang udah pekerjaannya kok. Jadi silakan bertanya-tanya, sering-sering ditanya, saya semakin hafal, semakin tidak lupa ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf jika dari tadi saya memberikan informasi ini, tutur kata saya ada yang tidak pas di hati ibu bapak semua, di hati sahabat NASA semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.